Misal pabrik A sedang memproduksi apa, kita monitoring. Kemudian inputnya nanti juga bisa diarahkan ke sana. Semisal kita pabrik A, ada valve A, kita putar dari sini, sistemnya itu bisa. Jadi bisa diarahkan ke arah sana. Namanya juga digital twin. Kita menggandakan apa yang sudah ada, tapi di dalam dunia virtual. Kemudian kita juga punya firefighter. Jadi kalau kita semisal simulasi terkait memadamkan api, itu kan cost-nya agak besar ya Pak ya, untuk pengadaan aparnya. Ada mungkin kita bisa akumulasikan misal ada 5 jenis apar, ada chemical, kemudian ada dan sebagainya, ada yang isinya air, ada yang busa dan lain. Itu kan kalau kita pengadaan sangat cost-nya sangat tinggi, yang kemudian kita bisa masukkan ke dalam virtual reality. Jadi overall yang sudah kita kerjakan seperti itu bisa di next langsung. Oke, nah kita kalau ngomongin terkait produk itu kan pasti ada return on investment. Nah di situ kita bisa belajar nih. Ternyata menggunakan VR ini kita banyak mengembangkan, banyak meningkatkan hal-hal yang sebelumnya itu tidak meningkat. Misal pertama, kita bisa engagement dengan learner, dengan pelajar gitu, atau dengan orang-orang yang baru masuk ke dunia virtual atau dunia pabrik yang kita akan kasih paham gitu ya. Misal ada orang A masuk, kita jelaskan terkait ini, ya udah kita langsung arahkan ke virtual reality biar dia langsung merasakan apa yang ada di pabrik sebelum dia menjalani di pabrik aslinya seperti itu. Yang kemudian ternyata dari segi repair efisiensi itu lebih tinggi lagi. Maksudnya gimana? Jadi kalau kita memperbaiki mesin itu kan, misal kita ada karyawan baru atau anak magang gitu, dia mengoperasikan sebuah pabrik, itu error nih. Itu kan akan take cost yang lebih tinggi lagi kalau kita harus benerin itu. Nah, gimana kalau kita latih aja ke VR? Misal di step ini kamu nggak boleh muter valve-nya ke kiri, ntar ke kanan. Nah, ini yang nantinya akan saya jelaskan terkait apa sih yang akan didapat ketika kita menggunakan virtual reality. Kemudian yang diturunkan bisa repair cost. Kemudian kalau kita ke pabrik itu kan akan memakan waktu yang lama. Biasanya kita dapat orderan itu dari pendidikan, maksudnya pusdiklatnya. Jadi pusdiklatnya punya satu orderan atau satu request gitu ya. Mereka bisa buatkan terkait pabrik A nggak? Oh bisa. Jadi nanti operator pabrik datang pusdiklat, kita datang pusdiklat, kita rembuk tuh apa yang mau dicapai dari produk ini seperti itu. Jadi nantinya orang-orang itu kumpulnya di pusdiklat, nggak usah ke pabrik langsung, karena produk-produknya udah di pusdiklat. Dan itu meminimalisir waktu kita ke pabrik, untuk trainingnya juga kita minimalisir dan sebagainya. Itu bisa di next. Kemudian ini yang saya mau jelaskan terkait apa sih yang mau VR bawa. Nah VR itu sendiri sebenarnya itu salah satu metode atau salah satu contoh dari realitas gitu ya. Jadi kita punya ada namanya AR, augmented reality, yang itu kita bawa dunia virtual ke dalam dunia realita. Jadi kalau kita sama-sama tahu terkait Pokemon Go, kemudian mungkin Google Maps yang sekarang udah pakai AR juga, atau ada beberapa aplikasi di luar sana yang kalau kita nge-scan gedung, oh gedung ini tahun sekian ini sebenarnya bentuknya apa sih? Nah itu salah satu contoh dari AR. Kemudian kita masuk ke VR. VR itu kita yang masuk ke dunia virtual. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya itu ya. Jadi kita akan merasakan atau kita akan diberikan visualisasi yang seperti apa sih nanti di realistisnya seperti apa gitu. Yang kemudian kalau ini digabungkan itu menjadi mixed reality. Jadi kita berada di dunia realita, kemudian apa yang kita tampilkan atau apa yang kita suguhkan itu barang-barang 3D yang virtual. Jadi tempatnya tetap realistis, tetap real, tapi kita menggunakan VR itu untuk melihat suatu hal yang virtual. Seperti itu. Yang kemudian kalau kita bahas terkait superpowernya itu seperti apa? Jadi yang pertama ada unlimited reuse. Jadi kalau kita mesin itu kan barang habis ya Pak ya. Jadi kalau dia rusak ya kita harus repair itu atau kita harus beli lagi gitu Pak. Cuman kalau kita di dalam virtual reality VR gitu ya, di dalam VR headset itu kita bisa repetitif. Kita bisa melakukan, oh saya nggak hafal terkait skenario pembuatan pupuk gitu ya. Ya udah saya ulangi 10 kali, 30 kali itu masih available aja gitu. Jadi itu yang dimaksud unlimited reuse. Kemudian kita juga membentuk namanya muscle memory. Jadi misal pabrik segitu besarnya,
kita kan kalau hafal, misalkan saya udah hafal gitu ya, kemudian datang anak magang si A gitu ya. A ini ingin menghafal atau mengenali pabriknya. Nah, pabrik ini itu kan harus didampingi sama orang yang mengerti pabriknya. Nah, itu kita bisa kurangi dengan adanya VR ini. VR ini kan sistemnya sandbox, kita bisa keliling kemana-mana, kemudian kita bisa kasih tahu nih, oh mesin ini namanya apa. Jadi tanpa harus didampingi oleh orang yang lebih ahli, kita bisa mengenal itu. Jadi cukup dengan validitas yang diberikan sama orang-orang pabrik terkait produk kita, nanti kita implement ke dalam produk kita, dan nantinya bisa membentuk sebuah muscle memory seperti itu. Kemudian di dalam VR juga kalau ledakan kan nggak mengefek ke kita. Misal kita salah mengoperasikan yang harusnya valve ke kanan, dia valve ke kiri. Akhirnya mesinnya meledak. Kalau mesin meledak di dunia realistis kita sakit dong, kita kena efeknya. Cuman kalau ini kita bawa ke dalam dunia virtual melalui virtual reality, ini kita nggak akan mendapatkan efek samping itu. Cuman kita tahu apa yang akan terjadi. Gitu. Jadi kita bisa memvisualisasikan apa yang akan terjadi ketika kita salah menggunakan. Seperti itu. Kemudian ada time efficiency seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ya. Jadi dari cost dan lain sebagainya. Kemudian ada big dollar saving yang sebelumnya mungkin kita memberikan pengeluaran hanya untuk training orang baru, kita hanya cukup dengan satu produk yang itu bisa repetitif penggunaannya, atau mungkin kita bisa nih duplicate VR headsetnya, karena kalau di mall kayak ini sistem pembeliannya itu bayar putus atau one time purchase. Jadi klien beli satu license-nya, mereka akan gunakan di banyak headset. Kemudian ada knowledge confidence. Jadi kalau kita berikan visualisasi, biasanya orang baru akan ngeh, oh karena sebelumnya sudah terbentuk muscle memory, nanti diarahkan, oh saya lebih percaya diri nih untuk melakukan hal A, untuk melakukan hal B, dan bisa menjangkau atau bisa menghindari apa-apa yang akan terjadi ketika kita sedang menggunakannya. Seperti itu. Kemudian ada possible, impossible scenario. Jadi kita bisa membawa apa-apa yang ada di dunia realistis ke dalam dunia virtual, maupun itu possible atau impossible itu bisa kayak gitu. Misal kita motor pabrik itu bisa kita masukkan ke dalam dunia virtual. Dan yang terakhir ada varied perspektif. Jadi kita bisa tahu nih, walaupun saya bukan orang pabrik pupuk gitu ya, tapi saya dengan menggunakan device itu kita bisa tahu gitu ya, pabrik pupuk seperti apa. Kemudian walaupun kita nggak berkunjung ke sana itu kita bisa tahu. Atau contoh lainnya mungkin kita bisa belajar terkait surfing di hotel itu seperti apa gitu ya, pelatihan semisal orang-orang hotel. Jadi walaupun kita nggak merasakan job desk-nya langsung, tapi kita diberikan visualisasi yang seperti apa sih. Bisa di next mas? Oke, ini beberapa opportunity yang udah kita jalankan ya. Jadi pertama ada safety patrol. Safety patrol itu di kita seperti safety induction. Jadi semisal dalam satu pabrik, yang seperti saya sudah jelaskan sebelumnya ya, semisal di atas ada orang yang sedang melas besi, kita lagi di bawah. Nanti kita dikasih jawaban tuh, apakah kita lewat langsung atau call safety, bagian safety-nya di pabrik itu atau seperti apa. Nah kalau jawaban kita salah atau keputusan kita yang kita ambil itu salah, itu nanti sistemnya akan memberikan animasi yang salah seperti apa. Misal kalau kita lewat, ya udah kita meninggal kena percikan apinya atau seperti apa gitu. Atau misal kita lagi di pabrik pupuk, bau amonia gitu ya, bau yang menyengat, bau pesing gitu, itu harusnya treatmentnya seperti apa. Jadi kurang lebih seperti itu dari safety patrol. Kemudian ada job safety simulation. Job safety simulation itu lebih ke arah penggunaan kalau kita di pabrik itu seperti apa. Gitu. Jadi harus menggunakan APD, kita mengambil topi gitu ya, misal, atau mengambil helm safety, kemudian mengambil jaket atau apa gitu. Kemudian ada operator training simulator. Jadi kalau sampai detik ini kita yang paling kompleks itu mengerjakan pabrik yang memiliki dua sistem plan. Jadi pertama, misal di sebelah kanan ini ada operator lapangan. Operator lapangan yang mengoperasikan seluruh pabrik dari muter valve, kemudian mengarahkan pipa mungkin gitu seperti itu. Kemudian satu sisinya sebelah kiri yang memonitoring semua pabrik melalui panel. Jadi dia hanya menatap layar aja nih. Misalkan nyalain sistem A, nyalain sistem B atau matiin. Nah, dua hal ini itu kan sebenarnya dua proses yang berbeda ya. Tapi kalau kita bermain skenario, itu sebenarnya satu proses yang sama. Semisal di lapangan sudah mengerjakan A,
tapi menunggu si panda mengerjain B. Itu kan satu sekuensial yang nggak bisa kita hilangkan. Nah hal itu kita bisa masukkan ke dalam VR dan kita alhamdulillah sudah deliver itu. Di luar itu kita juga sudah memberikan conference call. Jadi walaupun kita nggak berdekatan gitu, kalau kita mau ngobrol dengan operator lapangan, misal saya di operator panel, kita bisa ngobrol. Tolong jalankan mesin ini, tolong jalankan mesin A atau mesin B. Itu kita udah berikan fitur itu. Jadi sebenarnya fitur itu bukan impossible ya, bukan suatu hal yang imajinatif. Karena di kita alhamdulillah udah berhasil deliver, kemudian ada customer experience juga. Jadi kita ada beberapa klien yang requestnya itu tentang plant tour. Jadi kalau semisal direktur-direkturnya main di pabrik nih, direkturnya pengen melihat kondisi aktual yang ada di lapangan seperti apa, yaitu kita berikan visualisasi. Jadi ada namanya plant tour. Jadi orang nggak harus langsung datang ke tempatnya, kita bisa langsung menggunakan headset, lihat aktualnya seperti apa. Bisa diarahkan ke real time atau bisa diarahkan dengan foto-foto yang sudah kita ambil sebelumnya. Bisa dilihat. Oke, yang terakhir kita juga baru aja melahirkan sebuah AI MetaHuman yang namanya Alika. Jadi Alika ini based on knowledge base. Jadi Alika ini lahir dengan dua fitur, yaitu ada open question sama closed question. Kalau open question kita nggak kasih knowledge base nih, kita nggak kasih pola pikirnya dia dulu. Jadi kita bebaskan dia berekspresi, jawab seperti apa itu terserah. Dan inputnya atau prosesnya itu tergantung input dari user. Kalau closed question kita kasih input di awal terkait hal apa aja sih yang bisa dijawab atau hal apa aja yang menjadi pokok utama atau fondasi awal untuk mengerjakan atau menjawab si user yang memberikan input. Jadi seperti itu. Nah, AI MetaHuman ini juga, Alika ini bisa di launch atau bisa di deploy di digital signage. Jadi kalau kita semisal taruh di resepsionis gitu ya, kita mau nanya ke resepsionis pakai AI MetaHuman ini bisa. Kemudian bisa di dalam virtual reality. Jadi yang tadinya hanya animasi mungkin untuk resiko dan konsekuensi apa yang kita akan hadapi ketika ada prosedur yang salah, nanti bisa dijelaskan dengan AI MetaHuman. Jadi banyak kegunaannya kalau kita masukkan ke dalam platform lain gitu. Karena ini salah satu fitur yang bisa di-deploy di beberapa platform yang berbeda. Kemudian ada AR dan browser serta desktop. Bisa di next mas? Oke, mungkin itu aja dari kami. Sekian dan terima kasih. Mungkin itu dari kalau ada yang ingin bercengkrama dengan kita bisa share QR di sana. Itu jadi mungkin ada beberapa demonstrasi yang akan kita sampaikan ya. Dan sambil menunggu kita bisa Q&A. Oke, baik, terima kasih untuk Pak Farhan atas paparan yang telah disampaikannya.